Sore ini kita berada di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Inilah keasrian Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, juga pemirsa YouTube yang ada di mana saja. Sore ini kita bersama dengan Mas Rizal, dengan Pak Andries Warno. Sore ini sengaja kita pergi jauh di Gunung Kidul, tepatnya di Pantai Drini. Selamat sore Pak Andries. Sore ini saya ingin penyegaran lagi tentang konsep mindset kemakmuran, sadar kaya itu Pak. Mau disampaikan ke kita juga teman-teman semuanya supaya hidup kita ini benar-benar hidup yang sukses, mulia, dan benar-benar yang gampang seperti itu. Terima kasih Pak Pi, Marisa, teman semuanya saya hormati. Pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk surga. Ya, apa maknanya? Ya, dia diciptakan, didesain itu untuk bisa meraih semua impian, harapannya itu dengan cara mudah. Itu konsep utamanya. Jadi kita tuh manusia dengan genetik ahli surga, yang mana yang disukai itu hidup itu ya bahagia, yang disukai itu ya berlimpah, yang diinginkan adalah kemudahan. Itu prinsip bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah memiliki gen sebagai dari ahli-ahli surga. Kalau misalnya kalau ada orang yang hidupnya susah, ya, sial, sakit-sakitan, ya, terpuruk, penuh kegalauan, berarti dia mungkin lupa Pak, ya, lupa gennya Pak. Lupa gennya. Jadi yang pertama kita sadari bahwa kita adalah makhluk surga. Ya, maka doa itu yang dikenal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi konsepnya itu berimbang. Dalam konsep kemakmuran itu dipahami bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama. Jadi Pak Pit itu ya bisa meraih kehidupan seperti Bill Gates. Mas Rizal ini kalau mau, ini masalahnya mau atau tidak, berani atau tidak, hanya mau dan berani, dua kata itu. Mas Rizal itu tinggal mau dan berani tidak memiliki ya bentuk suatu kehidupan keberlimpahan seperti Sandiaga Uno. Ya, jangan dulu bicara masalah takdir dulu, jangan bicara kodok dulu, tapi bicara tadi mensri atau niat dalam kolbu kita, dalam diri kita. Kita punya enggak? Karena kalau sesuatu sudah nggak ada keinginan, ya sudah selesai kan? Close the door, nggak bisa dia apa. Ya. Masalahnya banyak orang yang sekedar ingin memiliki keinginan, kemauan, dia tidak berani. Ada mental block. Mental block itu misalnya ya Pak Apit ingin kaya raya, tapi kemudian Pak Apit tersandra suatu dogma bahwa kaya itu identik dengan nanti sombong, kaya itu identik nanti kita hidup berlebihan, kaya itu identik kita akan dijauhi oleh orang dan sebagainya. Nah, kalau itu masih ada dogma seperti itu, ada sesuatu nilai yang bertentangan dengan impian kita yang itu ada dalam diri kita, maka selamanya ya impian kita nggak akan pernah bisa kita wujudkan. Jadi kita harus selesai dulu dengan diri kita. Jadi jangan biarkan ada doktrin, dogma yang itu bertentangan dengan kemakmuran. Contoh apa? Emosian. Itu dogma yang bertentangan dengan kemakmuran. Orang makmur itu orang yang loman, suka berbagi, mudah memaafkan, sabar, mengalah. Itu kemakmuran. Tapi kalau orang ingin makmur, tapi di sisi lain dia masih suka suudon, masih suka marah, menyimpan dendam, maka tidak akan nyambung. Ya, mana yang kuat? Maka hidup ini sebenarnya kan adu kuat, Pak. Mental kaya, mental miskin itu adu kuat di dalam diri kita. Kalau kita nggak mampu, ya sering aja discuss, dialog dengan orang yang memiliki
mindset kemauan yang kuat sehingga bisa mentransfer energinya. Seperti ini kita lagi Sore ini ya. sore ini. Ini. Kita lagi mentransfer ini. Iya. Ya. Kita sudah ditransfer ini. Jadi bagaimana energi itu, hidup ini soal mengelola energi, Pak. Jadi barang siapa yang dia mampu manage energi yang Allah berikan semaksimal mungkin, maka energinya akan efektif, Pak, untuk bisa menghantarkan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Makanya saya makin buat Pak Pit. Jadi millennial mindset atau mindset kemakmuran atau mental kaya itu memang by design, harus didesain, ya, harus didesain, harus dipelajari ya, selama kurun waktu yang terus menerus tidak ada habisnya. Jadi pertama kita memahami dulu bahwa kaya itu mulia. Kaya itu. Ya, kaya itu mulia. Jadi dan kekayaan kita bisa menjadi yang lebih sadar. Contoh nih, contoh misalnya mobil kita parkir di sini. Kemudian ada anak kecil atau orang gila lempar mobil kita, kacanya pecah. Kalau kita belum kaya, mobil itu masih mobil kreditan, Pak. Kira-kira Pak Pit marah atau tenang, Pak, ketika mobil itu rusak? Marah kalau Ya, karena uang kreditan belum lunas kok dirusak. enggak ya. Tapi begitu Pak Pit, ini mobil harganya misalnya 500 juta. Tapi deposito Pak Pit 5 triliun. Kemudian mobil ini dirusak. Kira-kira apa yang Pak Pit pikirkan ketika mobil ini dihantam orang sebenarnya kacanya pecah? Biasa saja besok kasih lah. Ya, itu mindset. Mindset. Bukti bahwa apa? Kekayaan membuat kita lebih sabar, lebih empatik, ya, lebih mudah memaafkan kesalahan. Ya, kita lebih fokus memikirkan hal yang mendasar dan besar, bukan remeh-temeh. Sudah kekayaan itu bisa bikin orang fokus ibadah, Pak, khusyuk. Contoh, Mas Rizal punya mobil, ya, Toyota Race ya, yang terbaru. Ya, tapi masih baru DP. Angsurannya masih 4 tahun. Beliau datang sholat Jumat pakai mobil Race, diparkirlah di depan. Tak tahu pas beliau ambil wudu, keluar ambil wudu, ada orang gila mendekat. Padahal sama waktunya komat, sholat, khutbah selesai mau naik sholat Jumat. Sudah terlambat ini. Orang gila itu mukuli lah, mobil dipukuli semua, sebagai pentungan. Kira-kira Mas Riza ini mau langsung menunaikan sholat atau dia ngatasi orang gila itu? Kalau masih kreditnya udah ngatasi orang gila. Wah, ini belum selesai, ini masih tambah banyak, nanti yuk rugi saya. Padahal sholat sudah mulai dimulai. Tapi begitu Mas Rizal punya saldo 100 miliar, raisnya sudah lunas, ya. Waktunya Allahu Akbar, qomat sholat maghrib, ya. Qomat sholat maghrib, baru masuk masjid, perang ternyata mobilnya dipukul orang gila. Kira-kira menunjukkan sholat maghrib atau ngurusi mobilnya? Sholat maghrib. Apa maknanya? Ternyata kekayaan bisa bikin kita lebih fokus dalam menjalani ibadah. Ya. Ini kita bicara tataran awam ya, Pak. Ini awam. Awam aja, kita nggak usah. Kita masih orang awam saja. Ya. Karena kita hidup di dunia. Ya, okay. Ini mesti ya seneng lah, namanya harta, namanya kemewahan, itu wajar, ya. Wajar itu. Jadi kita memaknai harta secara positif. Kemudian harta juga bisa merukunkan keluarga, Pak. Contoh yang kita lakukan hari ini kan kita punya harta. Kita bisa menyenangkan orang tua kita, teman-teman kita senangkan semampu kita. Karena tadi Allah meletakkan rezeki itu pada kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan orang lain. Pak, kita tahu nggak di mana letak rezekinya ikan-ikan itu di laut itu? Di mana letak rezekinya mereka? Di mana letak rezekinya ikan itu? Allah letakkan di mana? Di laut. Di laut, di mana tempatnya? Laut kan luas. Ya di mana saja dia. Di mana? Allah letakkan rezekinya ikan-ikan di laut. Dasar laut. Dasar laut. Jadi hewan makhluk Allah itu kan nggak punya akal, tapi dia punya insting. Dia diciptakan oleh Allah dengan karakternya yang unik,
dan Allah beritahu di mana letak rezeki. Kalau ikan itu rezekinya paling banyak di terumbu karang, Pak. Karena plankton, tumbuhan, semuanya kan di situ. Maka ikan ngumpul di situ. Kalau ikan mau cari makan, maka dia ngumpul di terumbu kan? Instingnya seperti itu. Lebah, Pak, letak rezekinya di mana? Lebah Di bunga. Bunga, Pak. Bunga ya. Maka dia mencari Bunga. insting. Nah, manusia banyak yang nggak tahu letak rezekinya. Tukang tambal ban, dia meyakini letak rezekinya pada banyak orang yang bawa, Betul. maka dia melakukan tindakan yang tidak teruji, nyebar, Pak. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Kemudian juga misalnya tukang kayu letak rezekinya di hutan bangga, Kayu. padahal mohon maaf, letak rezeki, Allah meletakkan letak rezeki manusia itu pada kebahagiaan orang. Semakin dalam hidup ini kita fokus berorientasi, ya, pokoknya mari bangun tidur sampai tidur lagi dalam pikiran kita, ya Rob, hari ini aku akan memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang aku temui. Maka percaya Pak, walaupun kita Allah takdirkan ini lumpuh, kaki ini buta, ini telinga tuli, insya Allah akan datang rezeki yang lebih dari cukup. Jadi Allah tuh tahu bahwa kita tuh nggak pernah cukup, Pak. Allah tuh tahu sikap kita nggak pernah cukup. Itu memang nggak pernah cukup. Maka kita dikasih potensi untuk hidup itu berlebih. Ya, jadi tadi Pak, mental block tadi harus kita singkirkan dulu. Nilai yang bertentangan dengan kemakmuran harus kita hilangkan dulu. Mindset kita edukasi bagaimana menyikapi kekayaan itu secara positif. Ketika itu sudah selesai, maka soal keberlimpahan datangnya jalan-jalan rezeki soal waktu saja. Lalu gimana biar itu cepat jadi kenyataan? Ya perbaiki lingkar diri kita. Kalau mau kaya, ya bersahabat dengan orang yang kaya. Jadi pasti kan? Jadi kaya itu harus semua orang. Kaya itu nggak memerlukan syarat, harus pendidikan tinggi, harus anak orang kaya, harus punya kehilangan, tidak. Ya, jadi syaratnya pertama adalah kita memahami konsep kekayaan secara benar, kemudian kita bersihkan mindset kita dari hal-hal yang bertentangan dengan konsep permakmuran. Yang ketiga, baru kita perbaiki relasi. Itu Pak, sekilas tentang konsep sadar kaya. Oke, terima kasih Pak Andri sudah hari ini sudah memberikan pencerahan pada kita semuanya sudah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita dan akan kita habiskan dalam kehidupan sehari, dan untuk kita khususnya yang sore hari ini sudah berikhtiar untuk mengikuti harapan kita ada rezeki yang melimpah. Amin. Demikian sore hari ini. Ini pencerahan sedikit di pantai Drini Gunung Kidul ini, semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dan mendapatkan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.